Nggak bisa. Kita mau ke rumah si Bentar. Di sini ya. Kasih ya, Bang. Let's go. Hari ini kita mau ke daerah Ciasisan Bogor. Dan sebelum berangkat kita belanja dulu ya. Di Lampung Bagi Nusantara ini kita dari Tangerang ya. Sekarang lokasinya berada di Karawaci. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami Petualang Cemen. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua lewat video kami kali ini. Sekarang kami sedang ada di toko daging Nusantara dan mau belanja nih teman-teman. Karena hari ini rencananya kami mau menuju ke desa Ciasihan. Dan di sana itu jarang yang jual makanan ya teman-teman. Jadi kami mulai ngebekal nih. Belanja untuk perbekalan selama di sana. Kalau di sini pilihannya banyak dan kami juga nggak beli banyak ya teman-teman. Cuma beli daging saikoro, kentang goreng. Ini request anak kami nih sama beli sayuran. Sebenarnya ini kami nggak camping ya teman-teman, tapi penginapannya itu konsepnya glamping dan kami disediakan peralatan untuk masak. Jadi enak deh. Ntar kita lihat ya penginapannya di mana. Teman-teman semua simak video ini hingga akhir ya. Sekarang kita udah selesai belanja nih. Mau beli daging sama sayuran tadi. Sekarang kita udah mau lanjut ya. Kita bawa 2 motor kali ini. Siap sendiri. Ini berdua bapak kemudian. Oke. Dadah. Seperti biasa, kami mengendarai motor nih teman-teman. Dan kami memulai perjalanan kami dari Tangerang. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya teman-teman. Itu jaraknya sekitar 70 km atau sekitar 2-3 jam berkendara. Sebenarnya kalau ke daerah Ciasihan ini lebih enak naik motor teman-teman. Karena kalau naik mobil yaitu muter ke tolnya itu lumayan jauh ya. Jadi lebih baik jalur biasa. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, yuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Channel kami membagikan informasi seputar wisata keluarga yang ramah anak. Kalau naik motor itu enaknya selain bisa selap-selip, jadi lebih cepat, terus lebih hemat juga teman-teman. Karena ini kan nggak terlalu banyak makan bensin ya. Oh ya, kami ini lewat jalur Ciampea ya teman-teman. Dan biasanya kami lewat sini nih teman-teman. Kalau teman-teman biasanya lewat jalur mana? Soalnya kalau lewat sini, ini jalannya lebih lancar sih ya. Untuk jalanan yang di sini sih masih lancar ya biasanya, tapi begitu masuk ke jalan Pasar Ciampea, wah itu udah macet banget. Waktu itu kami juga sempat kena macet teman-teman. Di situ kayaknya nggak kenal ya pagi, siang, sore, biasanya macet terus, heran makanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, akhirnya kami mengisi tenaga dulu teman-teman. Kami mampir ke warung makan Padang gitu teman-teman. Di sini itu lumayan terkenal ya kayaknya warung nasi Padangnya. Ini kami lagi ada di Jalan Lewiliang. Ini namanya Rumah Makan Harapan Bundo. Teman-teman yang suka mampir ke sini, coba deh cerita di kolom komentar. Di sini tuh menunya macam-macam banget teman-teman. Kalau aku walaupun menunya macam-macam, akhirnya yang dipilih rendang. Cuma sayang kali ini rendangnya tuh belum mateng katanya. Nah, istirahat dulu. Nafas di Rumah Makan Padang. Kenapa nama tadi? Harapan Bundo kalau aku. Rumah Makan Padang Harapan Bundo. Ke daerah mana ini? Tahu ini? Ini kayak Yang Pea. biasanya kita bungkus. Nah, makan di sini. Kamu Kalau kamu makan apa? ayam. Dokter Chicken. Dokter chicken langganan nih. Nah, tanya nih. Ini ya gimana? Nah,
Setelah kenyang makan, kami langsung melanjutkan perjalanan. Dan kali ini kami melewati jalur Ceplang. Untuk patokannya itu teman-teman lihat ya yang dokter 24 jam tadi, teman-teman tinggal belok kiri aja. Kalau di sini biasanya jalannya tuh nggak serame kalau lewat Ciwatok, terus jalanannya juga bagus teman-teman. Lagi Apa? 12 Buat dulu lagi. sekitar 30 menitan. 30 menit lagi ya. Jalannya sekarang kayak gini ya. Ya di beberapa titik rusak. Tapi ternyata jalur lewat Cemplang ini jalanannya banyak yang rusak nih teman-teman. Mungkin karena efek beberapa bulan lalu ya itu hujan terus kan ya. Jadi berdampak kepada jalan-jalan yang ada di sini teman-teman, jadi cepat rusak jalannya. Sama sih ya sebenarnya sama di daerah kami itu di Tangerang, karena hujan terus nggak berhenti itu ya waktu bulan Januari lalu ya, Desember Januari itu jalannya jadi cepat rusak teman-teman. Mudah-mudahan segera diperbaiki ya, jadi para pengendara lebih nyaman berkendara di sini. Nanjak mata nggak ngeri. Tapi nanjak kalau curam banget nanti. Ini kita ke itu. Ini bagus. Adem ya? Buka dikit ke jaketnya adem. Oh ya, kalau teman-teman seneng motoran terus mau bawa anak tapi khawatir, teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya ya. Kami itu sering banget ajak anak kami tuh naik motor teman-teman dari dia masih usia 2 tahunan. Kalau naik motor begini, jangan ngebut aja sih yang penting. Terus pakai helm dan pakai pakaian yang nyaman dan juga hangat teman-teman. Jadi nggak usah takut masuk angin. Yang penting tetap jaga keselamatan dan waspada ya kalau naik motor itu. Dan jangan kebut-kebutan atau salip-salipan. Pokoknya kalau mau nyalip tetap harus hati-hati. Oh ya teman-teman, kalau ke daerah Cihasihan itu kalau nggak mau nanjak di Kopi Aruna, teman-teman bisa ikuti jalur yang kami nih ya. Pokoknya tadi yang villa warna putih itu. Nah setelah beberapa meter ada belokan ke kiri teman-teman. Nah ini jalannya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti jalan ini aja. Nanti itu keluarnya di pertigaan yang turunan Kopi Aruna teman-teman. Jadi tanjakan ini lebih aman ya. Tahun lalu waktu kami kesini itu kami lewat jalan yang ke arah Kopi Aruna. Terus waktu itu ban motor kami memang agak kempes, jadi motornya tuh nggak kuat nanjak teman-teman. Dan waktu itu bukan cuma motor kami aja sih yang nggak kuat nanjak, tapi ada beberapa motor lain juga yang nggak kuat nanjak. Dan memang kalau untuk arah sebaliknya juga ya itu kan turunan jadinya ya. Nah itu katanya sering ada beberapa kasus teman-teman, jadi remnya blong. Jadi kalau teman-teman kalau mau kesini harap pastikan rem kendaraan teman-teman dalam keadaan yang baik ya, karena ini memang jalurnya ini berkelok-kelok, terus juga banyak tanjakan dan turunan. Kalau lewat jalan yang ini memang agak sedikit nanjak, tapi masih aman sih ya dibandingin jalan yang Kopi Aruna itu tanjakannya nggak berhenti-berhenti teman-teman memang. Teman-teman yang pernah ke Kopi Aruna dan punya pengalaman seperti kami, gimana tuh teman-teman? Waktu itu kuat gak nanjaknya atau aman-aman aja? Yuk cerita di kolom komentar ya. Tapi memang sih kalau yang jalan Kopi Aruna itu, walaupun nanjak banget, tapi pemandangannya dari situ lebih keren teman-teman. Di sini juga bagus ya pemandangannya, tapi yang Kopi Aruna itu lebih kece. Makanya mungkin dijadikan kafe ya di situ. Tiba-tiba hujannya ini makin deras teman-teman. Jadi kami menepi sebentar dan pakai jas hujan. Lumayan ngeri sih karena ini jalannya juga makin licin ternyata teman-teman kalau hujan begini. Jadi memang ban kendaraan kita itu sebaiknya dicek ya sebelum kesini. Dan kalau teman-teman motoran wajib harus selalu bawa jas hujan atau mantel. Jadi nggak repot kehujanan pas di jalanan. Keluar lewat jalan yang tadi, kita sudah sampai di pertigaan ini nih teman-teman. Di sini sekarang sudah ada pelangnya ya, curug-curug yang ada di sini. Nah, kalau lewat Kopi Aruna, itu lewat jalan yang ini teman-teman. Lumayan nanjak ya. Dan memang itu lumayan tinggi sih menurut kami karena tanjakannya tuh nggak bisa habis. Dari sini kita tinggal lurus aja nih teman-teman ya kalau mau ke Desa Cihasihan.
Dari sini jalannya juga masih nanjak terus. Dan kami nggak cut ya video ini biar teman-teman bisa ngeliat juga. Sebenarnya nggak terlalu ngeri sih ya. Cuma memang kalau hujan seperti ini jalanannya jadi lebih licin. Dan kalau belum terbiasa memang ya lumayan sih bikin deg-degan juga teman-teman. Jalannya di Desa Cihasian ini memang tidak lebar, tapi masih muat untuk mobil ya teman-teman. Satu mobil ini muat, tapi kalau dua mobil mungkin harus menepi sedikit atau mundur ya teman-teman. Karena memang jalannya nggak terlalu lebar nih. Jadi kami sarankan kalau teman-teman kesini memang enaknya sih motoran ya. Bisa sih. Dan kalau sudah masuk jalan ini, pemandangannya juga lebih bagus teman-teman. Cuma sayang nih waktu kami kesini agak mendung. Padahal kalau lagi cerah itu pemandangan persawahannya itu bagus banget. Nih, lihat deh teman-teman, tanjakannya itu lumayan kan ya, sampai agak dongak juga nih ya. Aduh, sebenarnya ini aku pernah kesini waktu tahun lalu itu bawa motor sendiri. Dan itu nggak terlalu ngeri sih ya. Tapi kali ini aku agak ngeri nih teman-teman. Kenapa? Mungkin karena ini agak hujan kali ya. Jadi jalanannya tuh agak licin gitu. Jadi lumayan deg-degan sih. Tapi aman kok sampai tujuan. Yang penting rem dan juga motornya itu diservis sebelum kesini. Jadi mengurangi ya resiko kenapa-kenapa selama di perjalanan. Itu mama tuh ngeri Papa. Ini nurunin kaki. Mama takut remnya juga nggak buka. Ternyata selama di perjalanan aku malah digosipin nih sama aku, sama suami aku juga. Karena memang selama perjalanan nih beberapa kali kaki aku turunin karena memang agak kurang seimbang dan agak takut juga ya karena licin teman-teman. Oh ya, tahun lalu kami nginep di Farfalalili teman-teman. Ini penginapannya nih sebelah kiri dan sekarang juga ada kafenya. Tapi kali ini kami nggak ke Farfalalili, kami ke penginapan yang lain karena pengen nyoba suasana yang berbeda. Waktu tahun lalu pas kami ke Farfalalili itu kami main ke Curug Ciparai teman-teman. Dan dari Farfalalili itu kami jalan kaki ke Curug Ciparai. Dan ditanyain sama warga situ mau kemana? Kok nggak naik motor atau naik mobil? Mana motor mobilnya gitu? Kayaknya aneh gitu ya. Padahal memang sengaja sih ya karena mau menikmati perjalanan. Dan kami sarankan memang kalau teman-teman tuh misalkan nginep di Farfalalili, coba deh jalan kaki ke curug-curug yang ada di sini tuh karena pemandangan ini bagus banget teman-teman. Dari sini kita bisa melihat lembah yang hijau dan juga perbukitan yang menghampar luas, dan memang pemandangannya ini jarang bisa ditemukan di perkotaan teman-teman. Orang-orang sini juga ramah-ramah teman-teman. Waktu itu kami kehujanan ya, malah disuruh mampir dan diajak makan lagi. Ya ampun, bener-bener ramah banget ya orang pedesaan di Desa Cihasian ini. Nah, di depan kami ini ada gerbang. Biasanya kita dimintai tiket ya kalau lewat sini. Tahun lalu itu harga tiketnya 20.000 ya kalau nggak salah, 20 ribuan gitu. Dan tahun ini itu karena ada demo sih teman-teman ya, kami dengar itu bayar seikhlasnya aja. Jadi kalau teman-teman mau bayar boleh, nggak bayar juga silakan. Dan kalau kami sini nggak perlu bayar karena dari penginapan kami katanya sudah bayar ke pengelolanya teman-teman. Dan penginapan yang kami tuju kali ini yaitu adalah Alina Tiny House. Dari gerbang yang tadi itu sudah dekat sekali dengan Alina Tiny House. Dan di sini suasana pedesaannya ini semakin terasa ya teman-teman. Apalagi di sini juga banyak kolam ikan dan juga banyak pesawahan terasering. Kalau jalan kaki di sini tuh pemandangannya cantik sekali. Apalagi kalau cuacanya sedang cerah. Jadi kita bisa melihat pemandangan Gunung Salak dari kejauhan, dan itu kita bisa melihat 3 puncak Gunung Salak. Wah, itu cantik sekali pemandangannya. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, kami tiba juga di Alina Tiny House nih teman-teman. Tapi ternyata jalan untuk masuknya ini turunannya lumayan curam teman-teman. Dan aku ngeri sih, jadi makanya si bapak nih yang bawa motornya. Sudah tadi di jalan aja itu rasanya aku udah deg-degan. Pas mau ke penginapannya jalannya juga turun begini teman-teman. Aduh, benar-benar deh. Tapi sebenarnya kami udah tahu sih ya, karena waktu itu kan kami pernah lewat dan pernah pengen nginep di sini juga.
Jadi waktu itu pas lewat kami ngintip sedikit teman-teman. Bener. Takut aku tadi soalnya di sananya hujan. Saya pernah kesini sebenarnya naik motor Pak, tapi nggak hujan. Jadi agak beda ya kalau hujan ya. Tapi itu untung nggak berkabut. Oh, kalau berkabut ini ya. Kabut full. Jalannya tadi sampai berasap. Mungkin dia habis panas juga kali ya Pak ya. Iya. Dekat ya? Kenapa? Dekat, katanya. Dekat. Saya katanya ini mau naik gunung malah. Katanya mama tuh mau naik gunung tapi turun gitu aja sakit. Aduh, apalagi manjat. Takut pasti. Bukan dari Iya saya bilang. Kita di sini. Tekonya udah ada di situ. Iya. Udah ada air. Sekarang kita udah sampai di Alina Tiny House. Ini kita nginap di Glamping A. Di sini penginapannya ini ada beberapa macam ya. Ada yang tiny house, ada tipe bambu, terus di sebelah ada Glamping B. Kita ini Glamping A. Bedanya sama Glamping B ini katanya ada TV-nya. Harganya selisih 100-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Terus karena di sini susah nyari makan, di sini kita dapat apa sih alat untuk masak nih kayak camping. Ini ada kompor portable. Tapi ini gasnya gas melon ya, gas yang 3 kilo. Terus enggak. Jadi aman sih harusnya. Terus ini ada teko air. Karena di sini nih airnya dari mata air langsung. Katanya kalau kita mau minum bisa kita tinggal masak aja. Lebih aman kan daripada beli ya kan, kita nggak usah beli air. Terus ini juga ada alat makannya seperti gelas, dapat piring, dapat mangkok juga 2. Terus ini kita cek coba ya sih. Oh di sini wah ada lengkap banget. Ada panci, ada pisau ternyata. Aku bawa pisau lah. Pisau ada pulpen. Talonnya juga ada tuh. Oh iya ada kanci kecil. Wah ada ini juga nih baskom. Oke aman. Ada gelas juga tuh. Sih. Mikrofon box. Ada box. Nanti katanya dikasih es batu. Cukup besar sih ya. Yuk kita intip kamarnya kayak gimana. Ini kamar yang Glamping A. Kasurnya ini king size ya teman-teman. Ukurannya ini 180 kali 200, jadi cocok untuk keluarga. Kalau berdua juga lega banget. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya teman-teman. Ini adalah showernya nih teman-teman. Ini dilengkapi air hangat. Ya, jadi nggak usah takut kedinginan mandinya. Terus kita juga dikasih shampoo dan juga sabun mandi, jadi aman. Lalu di sini ada wastafelnya dan dilengkapi kaca juga nih ya teman-teman. Lalu ada sabun cuci tangan dan juga ada sikat gigi, dapat 3 nih Bang. Biasanya cuma dapat 2. Terus ini toiletnya, toilet duduk. Dan ada tisunya juga, dan aku sukanya ini toiletnya bersih teman-teman ya, bersih banget. Nah terus uniknya pintu kamar mandinya dilipat ya teman-teman, seperti ini lucu ya. Terus di sini juga ada jemuran untuk handuk atau mau jemur-jemur baju nih, habis hiking ke Curug bisa. Terus kita juga dikasih refill buat tisu. Bisa ada sapu. Ada sapu juga, sapu ini untuk bersihin kasur. Ya buat Oh ya, dan kita juga dapat sapu di sini disediakan disediakan. sapu. Jadi kalau papa bisa sapu sendiri. Enak. Di sini nggak disediakan AC atau kipas angin, tapi sirkulasi udaranya bagus teman-teman.
karena ada banyak kawat nyamuk nih. Ada 1, 2, 3, 4. Dan kalau ada kawat nyamuk begini, jadi lebih aman sama hewan cicak. Terus nggak usah khawatir panas juga karena udah di sini tuh adem ya menurut kami sih. Oh ya, di sini ternyata jendelanya juga ada kawat nyamuknya nih teman-teman. Jadi kalau malam itu pasti nggak akan kepanasan sih. Ini Yes. karena Ini nanti hawa dari luar bisa, ini ada sirkulasi udara yang lebih bagus ya. Dan bisa dibuka juga. Enak ini, justru aku sih lebih suka kayak gini ya dibandingin AC. Untuk cuci piringnya ya teman-teman. Terus kita juga dapat sabun cuci piring, terus juga sponsnya ada. Tapi banget ya taruh di dalam toples. Terus ini airnya nih dari mata air. Jadi kalau kita mau minum tinggal masak aja sebenarnya. Nggak usah beli-beli galon di air kemasan. Di Alina ini ada 4 tipe villa atau kamar ya teman-teman. Dan ini lokasinya ini ada di atas villa tiny house. Nah ini pemandangannya bagus banget teman-teman dari sini. Dan kalau cuacanya cerah, kita bisa melihat puncak Gunung Salak dari sini, ada 3 puncaknya. Dan pemandangan sawahnya juga indah sekali ya, terasering seperti ini. Sore-sore masak apa? Kentang goreng Coba lihat. Oh iya, mantap. sama pisang goreng. ini kentang gorengnya. Pisang kepok. Iya. Apa? Apa ini kentang goreng? Yang dimakan siapa? Ini dia nih orang yang dimakan. Enak? Enak. Asin nggak? Enak juga. Oh, udah. Dituang tadi kan mau di rumahnya. Bang. Enak. Aduh mantep banget ya, dingin-dingin. Ya, Kita makan. Aduh yang anget-anget. emang enaknya gini sih sebenarnya. Hmm. Kayak camping. Staycation enak. ini. Oh, camping kan. Iuh. Iya enak sih, udah lengkap ya peralatannya ya. Enak banget sih. Ini sudah nggak usah pasang orang wifi itu atau Iya, dan terkenal. enak. Bandangnya juga. Iya. Cuci piring tinggal jalan. Tinggal langkah. Cepet ya. Ubi. Apa ini? Kita lagi bikin PY. Apa coba ini? Astaga. Mama, Nggak bisa. lu mau ke rumah sini ke sini. Bentar ya. Sendiri. PY pisang. Gitu lah. Tuh. Ya gitu. Lagi gitu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sekarang kita masak nasi ya. Sama aku tadi minta daun sirih ke Ibu Lina buat jamu. Bisa minum jamu di sini teman-teman nih. Ada sirih, dagan, macam-macam. Ada daun pohon-pohonan juga, mungkin bisa minta izin sama ibunya kalau mau. Tinggal ngambil tuh. Iya. Nah izin ibunya baik kok. Lagi main apa? Main apa itu misalnya namanya? Teras Tower ini. Disediain ya dari sini. Seru juga ya, ada mainannya di sini ya. Dikasih sama ibunya. Coba lihat mainannya kayak gimana. Iya, nyusun-nyusun ya kayak Tetris ya. Masak apa nih?
Bapak Trio Saikoro. Saikoro. Dan sayurannya. Sayuran wortel. Sama kembang apa ini? Kembang. Ada itu di rumah udah diangkut aja Mas. Yang ada aja, belum mau diangkut ke sini. Pernah kan nyobain kembang kol gitu ya? Sama wortel. Ngapain pakai? Random banget. Ini yang penting harus ada sayuran juga. Ya. Ada. Setelin. Nah, lampunya gelap. Wortel gitu. Lampunya ini. Enak juga. Saikoro. Asinan nggak? Nggak. Ini Mas, enak Mas. Enak. Asinan nggak? Ini sih pas. Enak. Mantap. Oke. Kalau camping kan nih habis masak tendanya. Tadi kita camping. Wortelnya. Wortelnya di grill enak banget. Biasanya kita manggang terong ya. Yang ini saya kotor itu isi apa? Daging ya, dipadesin gitu ya. Karena dia butuh waktu buat nangkap lebih banyak cahaya. Aku udah mulai ngerekam. Coba. Lihat ada suara-suara. Ada yang lagi orkestra. Kan ini Papa enggak tahu nggak lampunya di belakang kamu kayak lampu kondangan jadi Itu. kabut gitu. Beneran deh. Kabutnya kelihatan. Ini padahal kita cuma bumbuin pakai garam ya. Padahal kita sampai beli saus. Pakai. Nggak penting kan. Lebih sehat ternyata pakai garam aja ya. Sausnya ini agak pedes takutnya. Cuma nggak bisa makan. oh enggak anak kamu dong. Anak kamu. Ini wortelnya ini kasih rasa manis ya. Jadi nggak cuma asin gurih aja. Padahal ini nggak pakai micin loh. Oh, wortelnya. Ini lagi nih. Dan nggak pakai bumbu-bumbu bawang sama sekali. Boleh tuh lain kali kita belanja Lagi? di situ lagi tuh, teman-teman bisa belanja juga. Kalau yang di Tangerang di toko daging Nusantara lengkap juga ya. Kalau teman-teman biasa Saikoro. belanjanya di mana? Itu mereka apa ya? Suri. Suri. Oh. Kayaknya udah mulai bogos-bogos. Sama bawang putihnya juga enak nih. Nantinya. Bawang putih ini kalau dipanggang rasanya kayak ubi ya. Itu. Matiin deh. Makan lagi teman-teman. Kabutnya. Ini udah senyum. Iya, kabutnya. Wow. Terakhir kali kita ke Farfalla nggak sampai kayak gini ya kayaknya ya. Tapi ini udah bisa terlalu tebal. Apa ada kayak kabut di juga? Bogor. Ada ya. Kalau di Bogor udah tebal banget sampai Mama Udah ada mamanya tuh di depan. Sekarang kami mau mengajak teman-teman untuk menikmati pemandangan persawahan di sekitar Angina Tiny House. Kalau cuacanya cerah dari sini bisa kelihatan puncak Gunung Salak, teman-teman. Sayangnya pagi ini cuacanya cukup berawan. Kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa menyusuri sawah ini dan bermain di sungai. Tapi kami dengar katanya jalurnya itu lumayan ya,
lumayan licin, apalagi kalau hujan. Semalam hujan soalnya. Namun pagi ini kami memilih bersantai dan menikmati pemandangan puncak Gunung Salak. Ini ada tanaman sini, teman-teman. Tanaman herbal bagus banget ya. Campuran antioksidan. Ini aku udah bilang minta ini satu aja, kemarin seduh 2. Ya ampun. Sini tuh kuat banget, ini tebel soalnya. Tebel ya, gede banget ya daunnya. Rasanya tuh manis, asem. Gimana tanaman? Daunnya Apa ada namanya ya? bergerigi ya. Apa gitu koriander gini. gitu deh. Dulu Abah di tempatnya Abah Isa, dia suka bikin asap. Iya, Aromanya seperti walang. wangi ya. Daunnya. Di sini juga ada daun sendok. Ini bisa dimakan nih teman-teman. Ini herbal juga loh. Terus sama ini nih, banyak banget di sini nih, pegagan. Ini bisa dilalap juga. Di teh juga bisa, tadi aku ada petik. Buat teh, untuk alergi bagus. Ini juga ada bunga rosella nih. Ini masih kecil-kecil ya. Udah mulai banyak tuh kuncupnya. Bagus. Ini buat aku kunyit. Nah ini temu mangga. Kunyit. Kalau nggak ada ulekan kita diiris aja bisa. Dan ini pancinya, atau panci stainless apa bukan, jadi kita bisa seduh. Terus ada siri sama pegagan. Diseduh aja. Seduh bisa. Bagan. Ini buat jaga daya tahan tubuh. Hujan Ini tadi siri yang tip ya. ini siri satu lebar banget daunnya soalnya. Itu juga cukup. Cukup tebal lagi daunnya. Terus dituang ya. Seduh Cukup aja. diseduh doang gitu ya. Kayak seduh teh. Seduhan herbal. Ini sama. Kan 2 gelas ya. Ini bapak lebih banyak air. Dikit. Bakat ini. Geter ya mantai. Habis ini kita mau kemana tak? Mana kamu? Curug Seribu. Curug Seribu aja. Nggak mau ke Curug Ciparai. Mau kita datang. Enak tuh Curug Ciparai juga ya sebenarnya ya. Itu kan udah pernah kita nyobain yang lain. Oh iya. Bukan yang lain ya. Ya, ini nih makan malam kita. Makan apa aja entah kita. Ayam, bakso ikan, Terus? pantai kol goreng, kokohan, Waduh, timun. Enak gak? enak. Enak ya, dingin-dingin hujan ya. Makan, wah mantap. Kalau kita lihat, aduh ayam gorengnya. Iya, ada kol goreng tuh, kol goreng mantep. Sama itu daun apa itu? Ini gimana kok? Bukan, satu yang kecil tuh. Daun apa tak? Pegagan ya?
dan pegagahan. Enak Pak? Dan pegagahannya. Nah, ayolah. Terus kita makan. Terus ini ada beberapa sayuran nih metik, ini ada antanan atau pegagan, terus sama ini apa poh-pohan nih. Teman-teman kalau seneng makan lalapan bisa minta izin ke ibunya, ibunya baik kok. Tapi ambil aja yang banyak. Jadi nggak usah sungkan. Nah, makan ya. Mari kita makan. Makan sayuran dulu. Biar sehat. Enak. Silakan. Hujan teman-teman. Dari tadi siang ya, jam 11 hujan. Di sini nggak ada TV. Terus juga nggak dapat sinyal wifi. Bukan, nggak dapat wifi ya. Kalau sinyal sih aman sih XL ya. Telkomsel, Indosat di sini aman. Tapi plusnya itu karena nggak dapat wifi, nggak ada TV, jadi kita Ya, bisa lebih menikmati suasana. kita duduk-duduk aja di teras nih. Ya, ini kayak camping sih sebenarnya, tapi rapi gitu ya. Terus juga Lebih nyaman. proper lah peralatannya. Nyaman. Ada kompor. Oke, nggak mau ribet. Cocok buat yang nggak mau ribet ya. Udah disediain semuanya lengkap sih. Paling kalau mau tinggal bawa bahan makanan aja. Kalau cuci piring, sabun cuci piring juga udah disediain. Dan kalau nggak mau repot juga bisa pesen makanan sebenarnya. Nah, karena kita mau lebih menghemat aja, lebih kita bawa makanan ya. Ya. Seadanya yang ada di rumah gitu. Terus di sini juga banyak pohon-pohon kan bisa dimakan, tanaman, daun-daun. Bisa minta izin ke ibunya. Mau ngetik daun apa, lalapan apa, tinggal bawa ayam goreng kayak ikan ya. Ya, betul. Ikan enak nih, ikan asin, sambal tuh. Kalau mungkin yang suka tempe, tahu, mantap ya. Tinggal goreng disediain kompornya sama peralatan masaknya. Dan dia kukusan pun dapat tuh. Kalau mau masak nasi bisa, walaupun nggak ada rice cooker ya. Bisa naruh nasi. Ingin banget. Ingin banget. Yang ingin. Ya, ya. Udah makan, udah kenyang, udah main. Waktunya istirahat. Waktunya istirahat. Besok See you tomorrow. Dadah. Yuk kita berjalan pagi, kita lihat dulu nih ada unit yang di sini. Ini ada villa bambunya begini. Kalau penginapan yang kami tempati itu adalah glamping A teman-teman, dan di sebelahnya itu adalah glamping B. Selain itu ada tipe yang lainnya yaitu villa bambu. Ini yang villa bambu teman-teman. Dan di seberangnya ini adalah villa tiny house. Kalau teman-teman mau tahu harganya dan juga kapasitasnya, nanti bisa cek di kolom deskripsi ya. Kalau yang ini adalah tipe yang tiny house teman-teman. Untuk kapasitasnya itu 7-10 orang. Kalau yang villa bambu tadi kapasitasnya 4-5 orang. Dari sini pemandangannya sangat cantik ya teman-teman, karena kita bisa melihat puncak Gunung Salak dari kejauhan seperti ini. Dan di sini juga tamannya indah sekali ya teman-teman, karena ditanami banyak tanaman bunga dan juga tanaman hias yang warna-warni seperti ini. Di dekat tiny house ini ada kolam renang kecil teman-teman. Kolamnya ini tidak dalam ya, tapi ini airnya sangat jernih karena berasal dari mata air. Dan kolam ini sering dikuras teman-teman. Tapi kolam ini dibuat khusus untuk tamu yang menginap di tiny house. Tapi kalau kamar yang tiny house ini lagi tidak ada tamunya ya teman-teman, itu teman-teman boleh ya bermain di sini. Waktu itu pas malam pertama
itu ada tamu yang sedang menginap, jadi kami tidak bisa main di kolam ini ya. Tapi yang malam kedua, ini di hari ketiga ya teman-teman, anak kami mau berenang di sini. Waktu itu dari bapaknya dan ibunya sudah mengizinkan kalau tamunya sudah tidak menginap lagi boleh berenang di sini. Dan ini airnya juga sudah diganti teman-teman. Lihat deh, airnya tuh jernih sekali ya. Adem atau malah dingin? Agak dingin kayak masukin badan. Iya. Kalau Asik. masukin badan kayak gini, dingin. Dingin. Tapi lama-lama mah enggak. Kayak gini. Lama-lama mah enggak. Airnya bersih ya, Heeh. bening ya. Tapi ada sarang laba-laba. Iya. Tapi laba-labanya lagi pergi sih. Takut lah, mantap dia pergi makanya. Takut sama air dia. Sama air. Sebelum pulang, kami menyempatkan untuk santai-santai sebentar ke teras yang ada di atas villa tiny house, teman-teman. Kebetulan cuaca hari itu sedang cerah, jadi puncak Gunung Salak ini bisa terlihat sangat jelas ya, teman-teman. Pemandangannya sangat cantik ya. Tiba-tiba sayup-sayup kami mendengar ada suara burung elang, teman-teman. Tapi sayangnya kamera yang kami bawa ini tidak bisa merekam dengan jelas ya. Jadi hanya seperti titik nih burung elangnya. Kelihatan gak sih? Kalau bapak enggak. Kan tak? Nana mau tadi. Kelihatan papa juga. Kecil banget ya. Coba aja sabar tungguin. Lama. Apa tanda? Itu dulu. Kami sekeluarga merasa senang sekali bisa menghabiskan waktu liburan kami kali ini di Villa Alina Tiny House. Penginapannya sangat bersih, nyaman, tenang, dan pemandangannya juga sangat indah. Jadi kami sangat merekomendasikan penginapan ini kepada teman-teman yang mau bermain ke daerah Ciasihan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Yuk, like, share, dan subscribe ya.